Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita kedatangan satu tamu yang cukup jauh dari Solo, yang saya rasa saya harus memperkenalkan kepada saudara. Beliau adalah Ibu Lani. Kalau saudara ingat dulu di tempat ini kita pernah ada satu jemaat Tuhan yang bernama Ibu Tris. Nah, Ibu Lani ini putrinya. Saya rasa Bu Lani bisa maju sebentar untuk memperkenalkan diri supaya kita semua kenal. Mari silahkan. Itu sebelahnya Fani. Oh bukan. Oh iya, mari silahkan Bu, maju Bu. Naik aja. Shalom saudara-saudaraku. Wah, Shalom. Nama saya Lani, saya anaknya Bu Tris yang dulu pernah beribadah beberapa kali ya di tempat ini. Sore hari ini saya datang bersama dengan anak saya Sasa, duduk di belakang. Iya. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan saudara-saudara sekalian untuk merayakan ibadah di tempat ini. Memang beberapa kali saya juga sudah beribadah di Alefto Magelang di bawah bimbingan Bapak Lukas Sutrisno, dan saya serta anak saya Sasa juga baptis pembaruan di gereja Alefto Magelang. Kemudian saya bertanya apakah di Solo sudah ada, ternyata belum. Nah, yang ada di Semarang di kehilatnya Pak Nino. Kemudian mami saya juga menyempatkan diri untuk menghubungi Pak Nino dan beberapa saat beribadah di sini. Tetapi sejak pandemi, mami tidak beribadah lagi keluar. Nah, saat ini kami mohon dukungan doa dari saudara-saudara sekalian untuk mami, karena kondisi mami tidak memungkinkan untuk beribadah bersama-sama dengan kita di sini karena ada gangguan kesehatan. Gitu. Ya. Ya, singkat cerita saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahweh untuk kesempatan sore hari ini, petang hari ini untuk beribadah merayakan Yom Kippur ya. Iya, betul. Bersama-sama dengan keluarga besar Kehilat Mawar Sharon. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, jadi Ibu Lani ini putri dari Bu Tris, saudara. Dan sekarang Bu Tris sedang sakit, nanti kapan kita akan coba berkunjung untuk menengok Bu Tris. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah menghidupi hari ke-10 dari tahun 5783. Atau tahun yang dikenal juga dengan tahun Pegimel. Dan tepat pada hari ini juga saudara, kita bersama-sama memperingati hari raya yang ke-6, yaitu hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian atau penebusan. Dan malam ini saudara, di dalam perayaan Yom Kippur, firman Tuhan akan berbicara tentang many things about Pegimel. Jadi malam ini firman Tuhan masih berbicara tentang tahun Pegimel. Kalau saudara ingat saudara, pada perayaan Yom Teruah, hari Rishon 2 minggu yang lalu, kita sudah diberitahu beberapa hal tentang tahun Pegimel. Nah namun demikian, sebetulnya masih banyak yang harus kita ketahui tentang tahun Pegimel yang sekarang ini sudah kita hidupi selama 10 hari. Dan yang pertama yang harus kita ketahui juga tentang tahun Pegimel adalah bahwa tahun Pegimel adalah tahun penyapihan. Yaitu tahun di mana Bapak Yahweh itu sangat ingin kita itu berhenti minum susu, saudara. Apa artinya ini? Nanti kita akan tahu sampai ke sana. Kenapa kok Bapak Yahweh itu sangat ingin kita itu sekarang harus berhenti minum susu? Karena Bapak Yahweh itu sedang mau mendewasakan kita
untuk nantinya kita itu dipersiapkan menjadi mempelainya Yesua. Nah, huruf P yang artinya mulut yang berbicara tentang perkataan Elohim atau firman, dan huruf Gimel yang memiliki arti win yang artinya menyapih. Dua arti dari dua huruf ini memberitahu kepada kita. Disapih itu artinya membiasakan bayi dengan makanan selain susu ibunya. Nah, tahun penyapihan itu bisa saya sebut dengan tahun pendewasaan, saudara. Dan kalau huruf Gimel itu artinya menyapih dan huruf P itu berbicara tentang firman Tuhan, maka ini artinya saudara itu harus membiasakan diri dengan firman yang mendewasakan iman saudara. Bukan firman yang terus-terusan bicara soal berkat dan mujizat. Saya katakan bukan tidak boleh kita itu suka dengan firman yang bicara soal berkat dan mujizat. Boleh, karena saudara dan saya itu juga butuh yang namanya berkat dan mujizat. Kalau kita butuh berkat, kalau kita butuh uang, itu kan bicara soal berkat, saudara. Ya, kita butuh kesehatan, itu juga bicara soal berkat. Lalu ketika kita sakit, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, berarti itu bicara tentang mujizat. Jadi boleh kita itu suka dengan firman yang bicara soal berkat dan mujizat. Tapi kalau yang kita sukai itu hanya firman-firman yang bicara soal berkat dan mujizat, nah itu yang tidak boleh, saudara. Dan secara khusus di tahun Pegimel yang adalah tahun penyapihan ini, Bapak Yahweh itu mau mendewasakan kita. Maksudnya mendewasakan apa? Ini artinya saudara itu harus membiasakan diri dengan firman yang mendewasakan iman saudara. Dan ini artinya juga jangan kita itu jadi orang yang gampang marah ketika firman itu keras menegur kita. Ketika firman memberitahu kita yang benar, jangan justru kita marah seperti yang dilakukan orang-orang yang marah ketika saya bicara tentang barangnya anti Hamasyah. Bahkan orang tersebut tidak hanya marah, tapi sampai mengundurkan diri dari kehilat kita karena saya bicara tentang kebenaran. Padahal yang saya sampaikan itu ada dasarnya di kitab suci, saudara. Ya, apa yang saya sampaikan itu tidak pernah keluar dari kitab suci, tapi ada di kitab suci. Tapi anehnya, kenapa terimanya justru marah, bahkan mengundurkan diri karena dia tidak suka saya bicara soal barangnya anti Hamasyah. Kalau saya menyebut kata barangnya anti Hamasyah, saudara paham maksudnya? Paham ya? Ya, jadi sekali lagi saudara, jangan juga kita itu jadi orang yang gampang marah ketika firman itu keras memberitahu kita satu kebenaran. Kalau saudara itu masih suka marah dan gampang lokro ketika mendengar firman yang keras, saudara itu tidak akan pernah bisa menjadi mempelainya Yesua. Karena apa, saudara? Karena saudara itu nanti akan dideteksi belum dewasa tapi masih bayi, masih seperti ini. Masih suka apa ini? Masih suka susu. Dan bayi itu kalau dengar orang ngomong keras mesti apa? Nangis. Kan begitu, saudara. Ya, bayi kalau dengar orang ngomong keras itu mesti nangis. Saudara boleh nangis atau saudara boleh marah. Tapi ingat satu hal, bahwa yang melangsungkan perkawinan dengan Yesua nanti itu adalah orang dewasa dan bukan bayi. Betul, saudara? Yang melangsungkan perkawinan itu orang dewasa, bukan bayi. Maka kalau saudara mau marah ketika firman itu menegur dan memberitahu sesuatu yang benar, di situ menyinggung saudara-saudara merasa tidak nyaman. Kalau ada dasarnya di kitab suci ya jangan marah. Terkecuali kalau saya itu ngarang. Apa yang saya katakan tidak ada di kitab suci, nah itu boleh saudara marah. Gitu loh. Kalau firmannya Bapak Yahweh ya saudara jangan marah. Kalau firmannya Pak Nino, lah itu saudara boleh marah. Ya, jadi saudara boleh marah. Tapi ingat bahwa yang melangsungkan perkawinan dengan Yesua nanti
itu adalah mempelai wanita yang dewasa. Jadi tahun ini saudara, Bapak Yahweh mau iman saudara itu semakin dewasa. Dan secara khusus saudara, pesan Bapak Yahweh di tahun Pegimel tentang penyapihan ini ditujukan untuk kalangan kekristenan. Kalau ditujukan atau tertuju untuk kalangan kekristenan, pesan ini sebetulnya bukan untuk kita. Karena kita itu sudah tidak tepat lagi disebut Kristen. Ya, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan kita itu sudah tidak mengikuti Kristus. Karena kita sudah diberitahu dan kita sudah tahu betul siapa Kristus itu sesungguhnya. Tapi saya tidak akan membahas di tempat ini karena nanti jadi panjang lebar saudara. Tapi satu hal yang harus kita tahu, pesan Bapak Yahweh di tahun Pegimel tentang penyapihan ini secara khusus juga ditujukan untuk kalangan kekristenan. Susu yang adalah simbol dari firman yang selama ini saudara minum untuk imanmu, saya harus memberitahu bahwa susu yang selama ini saudara minum untuk imanmu atau memberi nutrisi untuk iman dan kerohanianmu, itu sebetulnya bukan susu yang murni. Ya, jadi saudara-saudara sekalian yang nanti mendengarkan firman ini melalui video di YouTube, saudara yang datang dari kalangan kekristenan secara khusus saudara dengarkan baik-baik. Saya harus memberitahu bahwa ada satu pesan khusus untuk saudara. Bahwa susu yang adalah simbol dari firman Elohim atau firman Tuhan, yang selama ini saudara minum untuk memberikan nutrisi untuk iman dan kerohanianmu, susu yang saudara minum itu sebetulnya bukan susu yang murni. Maksudnya apa ini? Maksudnya, kalau kekristenan itu menerima dan percaya kepada juru selamat yang lahir dari rahim Miriam atau Maria yang adalah seorang Yahudi, seharusnya tidak minum susu dari ibu yang dari Yunani. Karena apa? Karena juru selamat yang saudara imani itu bukan dari Yunani. Kalau saudara-saudara yang beragama Kristen, saya harus memberitahu. Karena apa? Kekristenan itu juga menerima dan percaya kepada juru selamat yang dilahirkan melalui rahimnya siapa ini? Miriam atau Maria. Dan Miriam atau Maria itu orang mana? Yahudi atau Yunani? Yahudi. Nah, seharusnya kalau saudara percaya kepada juru selamat yang lahir dari rahimnya Miriam atau Maria yang adalah seorang Yahudi, seharusnya ketika saudara itu minum susu untuk memberi nutrisi untuk iman dan kerohanianmu, saudara jangan minum dari susu ibu yang dari Yunani. Karena juru selamat yang saudara imani itu bukan dari Yunani. Nah, ini artinya juga seharusnya firman yang adalah susu atau makanan untuk iman dan kerohanian saudara itu bukan firman yang dari Yunani tapi dari Ibrani. Karena juru selamat bukan orang Yunani tapi orang Yahudi atau orang Ibrani. Wong lahirnya dari rahim orang Yahudi, berarti kan jelas juru selamat itu bukan orang Yunani. Lahirnya dari rahimnya orang siapa tadi? Yahudi. Berarti jelas juru selamat itu bukan orang Yunani. Saya sering memberitahu di tempat ini. Aneh dalam kekristenan itu. Juru selamat itu lahir dari rahim seorang Yahudi, tapi namanya nama Yunani. Nah, ini kan aneh. Padahal tidak ada orang Amerika asli dua-duanya kawin punya anak dikasih nama Sugeng. Itu tidak ada. Orang Amerika punya anak namanya pasti Michael, Josh, John. Kalaupun ada itu hasil perkawinan campur. Bapaknya Amerika, ibunya Jawa. Bisa enggak? Bisa. Tapi yang jadi masalah, Yosef dan Miriam atau Yusuf dan Maria itu bukan kawin campur. Dua-duanya orang Yahudi asli yang berbahasa Ibrani. Maka jelas tidak mungkin orang Yahudi punya anak dikasih nama Yunani. Itu paling gampang untuk kita itu meneguhkan.
siapa nama juru selamat yang paling benar. Kalau kita hanya mengatakan yang paling benar Yesua, lalu kita ngomong, lah kok bisa Yesua? Ya wis pokoknya Yesua. Kan tidak ada dasarnya. Kita tidak boleh ngomong pokoknya saudara ya. Karena pokoknya itu bukan jawabannya. Kita katakan, kita ajak mereka berpikir sederhana. Mungkin enggak orang Yahudi punya anak dikasih nama Yunani? Jelas tidak mungkin. Ya, jadi wong lahirnya itu dari rahim seorang Yahudi, jelas juru selamat bukan orang Yunani. Kalau bukan orang Yunani, berarti firman atau susu yang harus diminum oleh orang Kristen yang juga percaya kepada juru selamat yang lahir dari rahimnya orang Yahudi, itu bukan firman yang dari Yunani, tapi harus firman yang dari mana ini? Dari Ibrani. Dan firman atau susu yang dari Ibrani, itulah susu atau firman yang murni dan baik untuk iman saudara. Karena apa saudara? Karena susu dari Ibrani itu tidak dikontaminasi dan tidak terkontaminasi oleh apapun. Nah mungkin ada di antara kita yang masih berpikir begini, lah selama ini aku dikasihnya susu dari Yunani Pak. Maka gambarnya apa nih? Greek yogurt. Ini kan susu dari Yunani ya kan? Tapi ini hanya penggambaran. Mungkin saudara ada yang berkata begini, lah selama ini aku dikasihnya susu dari Yunani Pak, terus bagaimana? Tidak usah bingung, karena apa? Karena di tahun penyapihan ini, Bapak Yahweh itu sedang menawarkan kepada saudara, cobalah makanan lain selain susu dari ibu Yunanimu. Ya, cobalah makanan lain selain susu dari ibu Yunanimu. Cobalah susu atau makanan atau firman dari Ibrani. Jadi dengan kata lain, sebetulnya saya itu sedang memberitahu saudara kepada saudara-saudara yang beragama Kristen yang mendengarkan firman ini. Sebetulnya saya itu sedang memberitahu bahwa selama ini saudara itu sudah minum susu dari ibu yang salah, yaitu dari ibu Yunani. Padahal ibu yang dari Yunani itu tidak pernah melahirkan seorang juru selamat. Perhatikan ini baik-baik ya. Ini sekaligus menjadi pengetahuan buat saudara supaya saudara bisa mengajarkan kembali akar iman kita itu kepada orang lain, secara khusus kepada orang-orang Kristen. Ya, jadi saya sebetulnya juga sedang memberitahu bahwa selama ini orang-orang Kristen itu sudah minum susu dari ibu yang salah. Mereka menerima dan percaya kepada juru selamat yang lahir dari seorang wanita Yahudi, tapi minum susunya itu dari ibu Yunani. Atau memberi asupan nutrisi untuk iman dan kerohaniannya dari ibu Yunani. Harusnya dari ibu mana? Ibrani atau Yahudi. Wong Yesua itu lahir dari rahimnya seorang Yahudi. Jadi selama ini kekristenan yang ada dan kita dulu saudara, itu sebetulnya sudah salah minum susu. Karena susu itu keluarnya dari ibu Yunani. Padahal ibu Yunani itu tidak pernah melahirkan seorang juru selamat. Kalau ibu dari Yunani itu bikin Tuhan tandingan, itu betul yang namanya Yesus Kristus. Tapi ibu dari Yunani itu tidak pernah melahirkan seorang juru selamat. Hanya ibu dari Yahudi inilah yang melahirkan seorang juru selamat. Melahirkan, betul-betul melahirkan, sekalipun ketika kita compare dengan mitosnya Dewa Mitra, memang Anahita yang jadi ibunya Dewa Mitra, yang adalah sosok di balik Yesus Kristus, itu memang Anahita itu menurut mitosnya dia melahirkan seorang anak. Dan itu juga bukan hasil dari persetubuhan suami istri. Tapi Anahita itu juga seorang perawan, sama seperti Miriam. Maka
karena ciri-cirinya ini persis plek dengan Yesua, akhirnya dicomotlah Dewa Mitra itu dan disodorkan kepada orang percaya Yesua, supaya orang percaya Yesua itu mau menerima Dewa Mitra dan menyembah kepada Dewa Mitra, sehingga Romawi dan Yunani yang punya kepentingan mau menguasai dunia, mereka bisa mulus jalannya menguasai dunia ini. Tetapi pada waktu itu ternyata terjadi penolakan besar-besaran. Orang yang percaya Yesua mengatakan apa? Lah buat apa kami nyembah dewa kalau ada Tuhan? Dengan kata lain, buat apa kami nyembah yang lebih rendah kalau ada yang lebih tinggi? Bukankah dewa itu strukturnya satu tingkat di bawah Tuhan? Nah kalau ada yang lebih tinggi, ngapain kami nyembah yang lebih rendah? Nah di situ orang-orang Yunani dan Romawi mulai berpikir lagi, bagaimana ini caranya ya untuk menutupi kedewaannya Dewa Mitra ini. Karena kalau ciri-cirinya sudah persis plek Yesua, lahir sama-sama dari seorang perawan, terus Dewa Mitra itu juga punya 12 murid, hanya saja yang membedakan kalau Yesua muridnya manusia seperti kita, kalau Dewa Mitra muridnya 12 planet, tapi jumlahnya sama-sama 12. Dewa Mitra pernah mati dan bangkit pada hari yang ketiga sama seperti Yesua, dan berbekal ciri-ciri yang sama ini dicomot. Tapi ternyata ditolak, saudara. Terus mereka berpikir lagi enaknya bagaimana. Nah di situ mereka ketemu satu cara. Kita bikinkan baju untuk menutupi kedewaannya ini. Dan bajunya itu dikasih nama Yesus, yang ke Inggris jadi Jesus, ke Indonesia jadi Yesus. Jadi Yesus atau Yesus itu sebetulnya hanya casing. Tapi dalamnya sebetulnya adalah Dewa Mitra. Inilah yang saya sebut sosok Yesus dan gelarnya Kristus itu syarat dengan alam dewa dan nuansa perzinahan jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cobalah dulu saudara-saudara yang dari kekristenan, susu yang dari Ibrani. Dan nanti coba dibandingkan, kira-kira bergizi yang mana? Susu yang dari Yunani atau susu yang dari Ibrani? Ya, ini mumpung ada satu kesempatan. Bapak Yahweh itu buka satu kesempatan. Cobalah makanan lain selain makanan susu dari ibu Yunanimu. Katakanlah tidak usah saudara terima dulu. Tapi coba saudara makan, lalu saudara bandingkan nanti. Yang pertama rasanya saudara bandingkan, yang kedua nilai gizinya untuk iman dan kerohanianmu itu lebih bergizi mana? Yunani atau dari Ibrani? Kalau saya saudara, tidak usah jauh-jauh saya masuk ke dalam akar Ibrani. Cukup saya dengan melihat huruf-huruf Ibrani, alfabet Ibrani, dan alfabet Yunani. Di situ saya sudah tahu, saya punya kemantapan bahwa yang paling bergizi untuk iman saya itu hanya akar Ibrani. Karena apa? Huruf Ibrani, satu huruf itu bisa punya kedalaman arti sampai 50 kata. Ya, tapi kalau huruf alfabet, alfa, beta sampai Romeo sampai Omega, ada artinya, tapi artinya tidak sedalam huruf-huruf Ibrani. Gitu loh. Dari situ saja saya sudah mantap. Kalau yang gizinya paling mantap, bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk iman saya, itu hanya akar Ibrani. Tapi tidak ada salahnya saya katakan, saudara-saudara yang datang dari kalangan kekristenan, saudara coba bandingkan dulu, bergizi mana susu yang dari Yunani atau yang dari Ibrani. Nah ini yang pertama saudara, tentang sisi lain dari tahun Pegimel. Kemudian yang kedua, tahun Pegimel adalah tahun pengumpulan. Di mana melalui firman Elohim, orang itu akan ditampi. Yang imannya kedapatan tekel atau ringan, maka bisa dipastikan orang yang imannya ringan itu akan terbang bersama angin penampian, tapi biji gandum yang tinggal di tampah penampian akan dikumpulkan di lumbung keselamatan.
Nubuatan ini saudara, ini datang dari huruf P yang artinya mulut dan berbicara tentang firman Elohim. Tapi nubuatan ini juga datang dari huruf Gimel yang memiliki arti collect atau mengumpulkan, yang memberitahu kepada kita. Jadi kalau kita perhatikan saudara, nubuatan tahun P Gimel yang kedua ini ada benang merahnya atau berkaitan dengan nubuatan yang pertama tadi. Di nubuatan yang pertama tadi, melalui makanan atau firman yang keras, orang itu akan diapakan tadi? Didewasakan, mulai akan diapa tadi? Disapih. Kan Bapak Yahweh tadi pengen apa? Kita itu berhenti minum susu. Tujuannya apa? Kita itu mau didewasakan. Gitu loh saudara. Kita mau didewasakan untuk nantinya kita dipersiapkan jadi mempelainya Yesua, mempelai wanitanya Yesua. Jadi kalau kita perhatikan, nubuatan tahun P Gimel yang kedua, ini ada benang merahnya atau berkaitan kuat dengan nubuatan yang pertama tadi. Di nubuatan yang pertama, melalui makanan atau firman yang keras, orang itu akan didewasakan. Dan setelah didewasakan, di tahun pengumpulan, kualitas iman kita itu mau dilihat oleh Bapak Yahweh. Apakah pendewasaannya berhasil atau pendewasaannya itu tidak berhasil. Jadi di tahun P Gimel atau nubuatan yang kedua ini, kita mau dilihat Bapak Yahweh saudara. Pendewasaan iman kita itu berhasil atau tidak. Jadi perhatikan baik-baik. Seperti apa kira-kira kualitas iman saudara sejauh ini sampai dengan detik ini? Apakah kualitas iman saudara itu semakin berbobot setiap hari atau justru tambah hari itu semakin kurang? Nah, itu yang bisa menilai itu hanya saudara sendiri dan Tuhan. Kalau saudara itu mau masuk dalam lumbung keselamatannya Bapak Yahweh, maka syarat utamanya kualitas imanmu itu tidak boleh tekel atau ringan. Tapi harus betul-betul berbobot, ada isinya. Jadi kalau saudara mau masuk dalam lumbung keselamatannya Bapak Yahweh, perhatikan kualitas imanmu karena hanya engkau sendiri yang bisa menilai seperti apa kualitas imanku sampai detik ini. Dulu aku tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal juru selamat yang benar, tapi sekarang aku mengenal juru selamat yang benar. Tapi apakah ketika aku itu mengenal juru selamat yang benar, imanku kualitasnya semakin baik, semakin bagus setiap hari, atau justru semakin hari semakin merosot? Kalau semakin merosot, perbaiki kualitas iman saudara. Ya, jadi hati-hati juga saudara, karena kalau kita perhatikan piktograf dari huruf Gimel itu seperti orang yang sedang berjalan. Ini artinya ada pergerakan. Ini juga berbicara tentang pergerakan iman kita. Iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu berhenti stuck atau bergerak maju. Kalau sampai berhenti stuck, hati-hati. Suatu saat Tuhan menimbang saudara, saudara akan didapati. Ini yang dikhawatirkan begini. Yang dikhawatirkan apa? Kalau iman saudara itu kedapatan ringan, saudara itu akan pasti terbang bersama dengan angin penampian. Saya sudah sering memberitahu, angin penampian itu berhembus tidak akhir-akhir ini. Tapi sejak dulu angin penampian itu sudah berhembus. Cuman bedanya, kalau sekarang hembusan angin penampian itu hembusannya semakin deras dan keras. Kalau saudara itu kualitas imannya tidak berbobot sama sekali. Begitu angin penampian yang kenceng itu datang, saudara mesti akan kabur seperti ini. Di bawah angin penampian. Bahayanya apa? Kalau saudara perhatikan orang yang sedang menampi beras atau menampi gandum. Saya ambil contoh sederhana, orang yang menampi beras. Begitu ada beras yang tidak berbobot, beras yang bopeng, beras yang rusak, dan dia ringan. Begitu angin penampian itu berhembus kencang, beras itu langsung kabur. Begitu kabur jatuh kemana? Jatuh ke tanah.
Dan begitu jatuh ke tanah dimakan siapa? Dipatok ayam. Ayam ini simbol dari setan, saudara. Hati-hati di situ. Kalau sampai kualitas iman saudara mendekati waktu-waktu kedatangan Tuhan, itu tidak semakin bagus, semakin qualified. Hati-hati, yang dikhawatirkan saudara akan ikut terbang bersama angin penampian. Seharusnya kualitas saudara itu seperti biji gandum. Yang utuh, tidak kosong, tidak bopeng, tapi berat. Sehingga ketika angin penampian itu sekeras apapun berhembus, saudara akan tetap tinggal di dalam tanpa penampian. Untuk nantinya dibawa kemana ini? Lumbung keselamatannya Bapa Yahweh. Jadi tahun Pegimel itu banyak memberi satu warning kepada kita. Ya, banyak memberi peringatan-peringatan kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kalau saudara memperhatikan dan mengamati baik-baik perkembangan berita dari dalam dan luar negeri, saudara akan tahu, kalau sekarang ini, itu sedang banyak orang yang sedang kebingungan, saudara. Dengan apa? Sekarang ini sedang banyak orang yang sedang kebingungan dengan apa yang akan terjadi di tahun depan atau tahun 2023 nanti. Karena apa? Karena di mana-mana itu sudah diramalkan bahwa tahun 2023 akan terjadi krisis ekonomi besar-besaran di seluruh belahan dunia. Ya, Presiden Jokowi juga sudah memberitahu ancaman krisis 2023. Dan tidak kebetulan saudara, tahun 2023 itu bagian dari tahun Pegimel. Karena periode tahun Pegimel dimulai dari tanggal 25 September 2022 pada saat kita merayakan Yom Teruah kemarin sampai dengan tanggal 16 September 2023. Itu periodenya tahun Pegimel. Satu tahunnya Pegimel itu dari 25 September 2022 kemarin sampai tanggal 16 September 2023. Dan tidak kebetulan juga huruf mem di dalam kata Gimel memiliki arti menikeos atau kekacauan. Jadi apa yang dinubuatkan Torah bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang, apa yang dinubuatkan Torah itu sudah digenapi. Jadi kalau pakar itu meramalkan akan terjadi krisis di dunia ini, rupanya Torah itu sudah terlebih dahulu menubuatkan. Dan dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya sudah sering memberitahu di tempat ini bahwa melalui Torah, kita itu diberitahu bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Jadi kalau kita perhatikan, tahun Pegimel ini banyak warningnya saudara. Banyak peringatan-peringatannya. Banyak tanda serunya. Yang harus saudara berikan perhatian yang penuh, juga perhatian yang baik juga. Karena tahun ini banyak mewarning kita. Kita harus betul-betul hati-hati. Kalau warning demi warning atau peringatan demi peringatan itu terus digaungkan oleh Bapak Yahweh, saya hanya menangkap satu pesan Tuhan. Berarti kesudahan segala sesuatunya itu sudah semakin dekat. Itu artinya juga, dan tidak menutup kemungkinan, Yesua itu akan segera datang. Ya, karena semakin mendekati waktu kedatangan Yesua, yang pertama angin penampian itu akan berhembus semakin kencang. Orang yang kualitas imannya itu tekel, ringan, dia mesti kabur ikut angin penampian itu. Yang kedua, kalau peringatan demi peringatan itu terus disounding oleh Bapak Yahweh, itu artinya saya hanya menangkap satu hal, kesudahan segala sesuatunya itu sudah sangat dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dulu kita sudah pernah diberitahu
bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Saya ngomong begini itu kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu. Dan itu terus digenapi. Hari ini kita juga melihat di gambar di depan ini. Bahwa dunia, semua orang satu dunia ini sedang bingung bagaimana caranya menghadapi krisis global tahun 2023 nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, secara manusia itu memang tidak menyenangkan. Bahkan secara manusia saya katakan itu mengerikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun tahun Pegimel juga menubuatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Asal saudara tahu, Bapak Yahweh itu tidak ingin kita takut. Perhatikan ini baik-baik. Sekalipun tahun Pegimel menubuatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Bapak Yahweh itu tidak ingin kita jadi takut. Tapi yang Bapak Yahweh pengen apa? Bapak Yahweh itu pengen kita itu percaya bahwa Bapak Yahweh pasti menolong kita di sisa tahun 2022 ini. Bapak Yahweh pasti menolong kita di tahun 2023. Dan Bapak Yahweh pasti menolong kita di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Percaya enggak saudara? Bapak Yahweh pasti menolong kita. Saya sangat percaya. Dan saya percaya saudara. Saudara dan saya itu tidak akan mengalami ini semua. Apa yang ditakutkan oleh dunia ini, silahkan mereka takut. Karena mereka akan mengalami. Tapi saudara dan saya, sekali-kali di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua, dan oleh kekuatan Roh HaKodes, perkataan ini diteguhkan, saudara dan saya tidak akan mengalami semuanya ini. Karena apa? Karena tahun yang kita hidupi itu bukan tahun Gregorian. Tapi tahun yang kita hidupi itu tahunnya Bapa Yahweh. Alias tahun apa? Ibrani. Memang secara manusia kita sedang hidup di tahun Gregorian. Tapi sekalipun kita sedang hidup di tahun Gregorian, bukan berarti kita mengimani kita hidup dalam intervensinya tahun Gregorian. Kalau saya tidak mau saudara mengimani. Dunia boleh mengatakan ini akan krisis, akan terjadi PHK besar-besaran secara global di seluruh belahan dunia. Tapi kita pasti aman di tangannya Bapak Yahweh. Itu iman percaya saya. Ya, saudara juga harus satu derap langkah irama dengan Bapak Yahweh. Kalau dunia atau tahun Pegimel ini juga menubuatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Yahweh hanya ingin satu. Dia tidak mau saudara jadi takut. Karena Bapak Yahweh pasti menolong saudara dan saya. Tahun yang kita hidupi dan kita imani itu bukan tahun Gregorian. Saudara pernah dengar satu ungkapan bahasa Jawa. Urip ning donya itu mau mampir apa? Ngombe. Cuman mampir warung minum kopi sebentar selesai bayar. Nanti kita kembali ke tempat asli kita di mana? Di Syamayimnya Bapak Yahweh. Amin. Kita hanya sementara. Ya, jadi kalau dikatakan kita hanya mampir ngombe, yang namanya mampir, tempat yang kita ampiri itu tempat kita sebetulnya bukan. Bukan. Wong kita cuma apa? Mampir, paham saudara? Ya, saya berharap dari sini saudara dikuatkan. Kita hanya mampir. Kalau mampir itu artinya tempat yang kita ampiri itu bukan tempat kita. Karena tempat kita nanti di tangan Bapak Yahweh yang perkasa. Yang kita hidup itu tahun Ibrani. Maka wajar saya katakan, kalau tahun Gregorian itu banyak masalah. Karena apa? Yang hidup di hari-hari tahun Gregorian itu setan. Gitu loh. Ngerti saudara? Yang hidup di hari-hari tahun Gregorian itu setan. Nah kok bisa Pak? Nah, kalau saudara tidak percaya, setiap kali pergantian tahun, kan saya selalu memberitahu saudara. Saya selalu memberitahu apa? Saudara tahu, hari Senin itu sudah ada setan yang menghidupi di hari Senin. Namanya siapa? Namanya
dewa bulan. Lalu hari Selasa itu juga sudah ada setannya. Namanya siapa? Namanya Dewa Tiu. Lalu hari Rabu itu ada Dewa Woden, dewa yang diam atau menghidupi hari Rabu. Lalu ada Dewa Thor, yaitu dewa perangnya bangsa Teutonik yang menghidupi hari Kamis. Lalu ada Dewi Freya yang menghidupi hari Jumat. Maka Jumat itu bahasa Inggrisnya apa? Friday. Friday itu dari kata Freya. Lalu ada Dewa Saturnus yang hidup di hari Sabtu. Dan juga ada Dewa Matahari yang hidup di hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Nah, dewa itu siapa? Setan, gitu loh. Jadi wajar kalau tahun Gregorian itu banyak masalahnya, saudara. Tapi saya percaya kita pasti aman bersama Bapak Yahweh. Karena tahun yang kita hidupi itu tahunnya Bapak Yahweh, tahun Ibrani. Maka setiap kali pergantian tahun, yang benar itu seharusnya bukan sekedar memberkati tahun. Ya, kalau saudara ada di tempat ini, saya tidak pernah setiap kali kita pergantian tahun, contohnya seperti kemarin, begitu kita ada di penghujung tahun 2021, kita mau masuk tahun 2022, di penghujung tahun 2021, atau tanggal 31 Desember 2021. Malam hari saya selalu ajak apa? Kita mintakan pentahiran dan pemberkatan tahun yang baru yang akan kita hidupi. Atau tahun Gregorian yang baru yang akan kita hidupi. Jangan cuma diberkati, jangan cuma dimintain berkat. Karena apa? Karena kalau saudara cuma mintakan berkat dari Bapak Yahweh, itu ibarat saudara ngecat mobil. Saudara ngerti mobil saudara itu kuaratan semua. Ya, mobilnya sudah jelek, kuarat semua dari depan sampai belakang. Terus saudara langsung cat. Sat begitu. Saya mau tanya, awet enggak ini kira-kira catnya? Ya katakanlah didempul wis. Ya didempul dulu. Tapi karatnya enggak hilangin. Langsung begitu ada karatnya ditumpuk dempul. Setelah didempul, diambil halus, dicet, sat. Saya mau tanya, awet juga enggak ini kira-kira? Tidak akan awet. Karena apa? Di situ ada residunya. Ada zat-zat yang akan membuat zat ini bergelembung, keluar lagi, ngelotok maneh. Itu loh kalau saudara itu hanya memberkati tahun yang baru. Yang benar jangan diberkati tok. Yang pertama sebelum diberkati itu harus ditahirkan dulu. Tahir itu artinya apa? Bersih. Kan gitu. Ya, tahir itu artinya bersih. Jadi ditahirkan dulu. Karatnya itu disokrok, dikerok, lalu diamplas kasar. Terus kalau saya ngerti karena saya dulu kan tukang cat ya. Terus diapain? Setelah dikokrok, diamplas kasar, bodi yang sudah hilang karatnya, itu akan dibersihkan pakai thinner. Tapi itu bersihnya cepat-cepat. Sebelum thinner dibersihin dulu pakai air. Nah begitu airnya sudah hilang, langsung dilap pakai thinner. Cepat-cepat juga itu. Karena kalau itu tidak cepat nanti korosinya keluar lagi. Nah begitu sudah dilap thinner, langsung didasari dengan cat epoksi atau primer. Cat dasaran baru dicat warna yang kita inginkan, warna aslinya. Seperti itu, saya jamin kalau cara saudara memberkati tahun yang baru seperti ini, yang kedua ini, berkat saudara itu akan awet. Karena apa? Permukaannya sudah tahir, sudah bersih. Hari-hari tahun Gregorian yang sudah dihidupi setan itu sudah kita mintakan. Bapak Yahweh singkirkan dan tahirkan hari-hari di tahun Gregorian yang akan aku hidupi ini. Dari segala bentuk intervensi setan. Nah kalau sudah ditahirkan, terus Bapak Yahweh memberkati. Berkat saudara itu akan nempel kuat. Dan saya jamin, berkat saudara tidak akan pergi kemana. Justru berkat yang sudah ada, itu akan menjadi magnet berkat lagi. Menarik berkat-berkat yang lainnya. Jadi, saya katakan wajar. Kalau tahun Gregorian itu banyak masalah.
Karena di tahun Gregorian itu banyak setane. Saudara yang mendengar ini di luaran sana, tidak usah marah dulu lah. Ya, karena pernah ada orang yang ngomel, saya ngomong begini. Wong tahun Gregorian itu kan kalau didoakan dalam nama us kan ya bisa tahir. Ya siapa ngomong? Ya kalau belum tahu ya tahir. Tapi kalau sudah tahu ya tidak akan. Saudara-saudara sekalian. Ya jangan marah dulu, dengarkan dulu. Karena setiap hari-hari di dalam tahun Gregorian itu sudah ada setan yang menghidupi. Nah kalau itu tidak ditahirkan dulu, maka kita itu akan hidup di dalam intervensinya setan. Paham saudara? Maka mesti ditahirkan dulu. Jadi tidak ada yang intervensi kita. Yang intervensi kita hanya Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah yang ketiga tentang tahun Pegimel. Sekarang ini orang-orang di luaran sana sedang pusing memikirkan bagaimana nanti 2023. Saudara mau ikut pusing? Ora usah, ya, ndak usah. Biarkan mereka pusing. Ya, kalau kita ndak perlu pusing. Karena hidup saudara itu bukan dijamin sama dunia ini. Hidup saudara dan saya itu yang jamin Bapak Yahweh. Ya, percayalah, Bapak Yahweh pasti memberikan yang terbaik untuk kita di tahun 2023 nanti. Saudara percaya enggak? Amin. Saya tunggu kesaksian saudara di tempat ini tahun 2023. Amin. Saudara bersaksi, berarti apa yang firman Tuhan katakan dan beritahu kepada kita malam hari ini, itu betul-betul terjadi dalam kehidupan saudara. Pemeliharaan yang sempurna dari Bapak Yahweh. Kemudian yang keempat, tahun Pegimel adalah tahun kebangkitan. Perhatikan baik-baik. Akan ada yang dibangkitkan di tahun ini. Atau akan ada yang dibangkitkan lagi di tahun ini. Nubuatan ini saudara, ini datang dari mana? Nubuatan ini datang dari huruf Gimel dengan artinya something lifted up. Like a camel rising from its knees. Atau yang artinya sesuatu yang terangkat seperti onta yang bangkit berdiri dengan lututnya. Jadi nubuatan tahun Pegimel yang dikatakan Pegimel adalah tahun kebangkitan, itu dari sini saudara. Nah kalau Gimel artinya itu seperti onta yang bangkit berdiri dengan lututnya, ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di perayaan Yom Teruah kemarin saudara. Ya, kalau Gimel itu artinya onta yang sedang bangkit berdiri dengan lututnya, ini berarti persis plek sama dengan apa yang sudah saya sampaikan di perayaan Yom Teruah kemarin. Kalau dikatakan ontanya itu bangkit berdiri, berarti sebelumnya ontanya itu sedang apa? Ayo, masih ingat? Kalau ontanya itu dikatakan mulai bangkit berdiri, berarti sebelumnya ontanya sedang ngapain? Sedang merunduk. Saudara ingat? Saya pada perayaan Yom Teruah kemarin mengatakan apa? 2 tahun yang lalu, segala aspek kehidupan manusia, semuanya itu sedang merunduk. Karena sedang apa? Dibungkam dengan satu makhluk yang tidak kasat mata, yang ukurannya sangat kecil, tapi makhluk itu berhasil membungkam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini. Jadi kalau dikatakan ontanya bangkit berdiri, berarti sebelumnya ontanya sedang merunduk. Dan tahun-tahun kemarin saudara, semua aspek kehidupan manusia di dunia ini, semuanya sedang merunduk. Tapi tahun ini, semuanya yang merunduk itu akan mulai dibangkitkan lagi. Maka dikatakan tahun Pegimel itu adalah tahun kebangkitan. Termasuk iman kita yang 2 tahun lalu itu merunduk. Termasuk perekonomian kita. Termasuk lini bisnis kita atau kesehatan kita.
yang sempat merunduk dan semua aspek kehidupan kita. Yang tahun-tahun kemarin itu lumpuh, tahun ini pasti berjalan dan hidup lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena piktograf dari huruf Gimel itu gambarnya orang yang sedang apa? Berjalan. Loh Pak, huruf Gimel itu, ini huruf Gimel nih, yang ini ya. Lah berjalannya madhep ngiri berarti balik Pak. Bukan. Lihatnya jangan pakai pola Yunani. Nek ndeloke pakai pola Yunani melaku saka kiri nganan, yang benar kalau maju itu ke sana, kalau begini mundur. Lah itu huruf Gimel madhep kiri berarti balik. Ya mesti madhep kiri. Wong huruf Ibrani itu bacanya dari mana? Kanan ke kiri, berarti maju atau mundur ini? Maju. Artinya ada pergerakan gitu loh. Dan pergerakannya menuju kemana? Tahun Pedalet tahun depan. Ya, tahun Pedalet nanti kita bicarakan tahun depan, tapi tetap ada kaitannya dengan tahun Pedalet. Jadi saya percaya saudara, yang tahun-tahun kemarin semuanya merunduk, apapun itu aspek kehidupan kita, tahun ini pasti bangkit dan berjalan lagi dan hidup di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal kita juga mesti waspada. Karena apa? Karena pergerakan dari Gimel ke Dalet yang adalah tahun depan, atau Dalet itu tahun depan, ini juga membawa pesan lain selain pesan angin segar untuk misi kebenaran. Artinya kalau tahun-tahun kemarin firman Tuhan itu hanya bisa didengar dari rumah-rumah, karena semua kegiatan ibadah itu sedang dibungkam, maka tahun ini pemberitaan kebenaran atau misi kebenaran itu akan bergerak lebih aktif lagi. Bahkan tidak hanya aktif, tapi akan bergerak lebih aktif lagi. Dan bergeraknya itu akan door to door, dari rumah ke rumah. Kalau dulu sebelum tahun 2020, orang memberitakan Injil itu bisa datang dari rumah ke rumah. Tapi begitu masuk tahun 2020 bulan Maret tepatnya, bulan Maret akhir, saya ingat pada waktu itu, saya dikasih jadwal Pak Lukas melayani di Magelang bulan Maret akhir. Tapi tiba-tiba pandemi, ibadah online dari rumah. Saya masih ingat itu bulan Maret terakhir. Nah, sebelum tahun 2020, penginjilan itu bisa dari rumah ke rumah. Ya, orang bisa datengin jiwa-jiwa itu dari rumah ke rumah, jemput bola satu persatu. Tapi begitu masuk Maret 2020, semuanya itu dibungkam, saudara. Tapi tahun ini akan ada kebangkitan lagi. Untuk misi kebenaran itu bisa masuk dari rumah ke rumah yang saya sebut door to door. Itu akan dibangkitkan lagi. Ya, tahun ini. Tetapi ternyata, saudara, tahun Pegimel itu juga menubuatkan kebangkitan yang lain. Dan ini yang harus kita waspadai baik-baik. Ya, kita waspada betul-betul di sini. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan pergerakan dari Gimel ke Dalet tahun depan ini juga pergerakan lebih intensif dari barangnya anti Hamasyah. Dan kalau betul-betul pergerakan barangnya anti Hamasyah itu dibangkitkan lagi, kebangkitannya itu akan lebih ekstrim mendesak orang-orang percaya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mendesaknya orang-orang percaya itu akan didesak dari rumah ke rumah yang saya sebut dengan door to door. Sekarang ini saudara, kalau saudara memperhatikan situasinya, situasi sekarang ini seperti apa? Seperti sedang adem ayem. Angkanya, penyakitnya itu konon katanya turun. Entah turun atau diturunkan saya tidak tahu. Katanya turun, nampaknya adem ayem. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Di suasana yang adem ayem seperti ini, kita harus hati-hati. Karena apa? Karena mulai tahun ini akan ada kebangkitan yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan barangnya anti Hamasyah
itu akan dibangkitkan lagi. Entah itu penyakitnya yang akan dibangkitkan, dan entah itu penawarnya yang bentuknya cairan itu yang akan dibangkitkan. Dan kalau ini betul-betul dibangkitkan, saudara, kebangkitannya itu akan jauh lebih ekstrim mendesak orang-orang percaya Tuhan. Karena apa? Karena kebangkitan barangnya anti Hamasyah itu tidak lagi disentralisasi. Besok ya, waktunya diisi barangnya anti Hamasyah. Ada pengumuman. Nanti yang wilayah Semarang ini di sini diisinya. Nanti yang wilayah Semarang ini di sini diisinya. Kalau dulu kan seperti itu, betul? Artinya orangnya yang datang. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan. Saudara buktikan saja. Kebangkitan barangnya anti Hamasyah itu tidak lagi sentralisasi. Bukan orangnya yang jemput bola datang ke tempat diisi barang itu, tapi barang itu yang akan mendatangi door to door. Dari rumah ke rumah itu akan terjadi. Ya, saudara buktikan saja. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu, saya pernah nge-share satu film di grup kita tentang zaman anti Hamasyah. Bagaimana orang itu dikejar-kejar, orang itu dikejar sampai ke rumah. Kemudian di situ mereka yang ada di rumah ditodong senjata. Kamu mau menerima tandanya binatang itu atau tidak? Kalau tidak, kamu ikut kami. Kami seret keluar. Diseret keluar betul, saudara. Ya, diseret keluar terus dikumpulkan di satu tempat. Di situ ditodong, disuruh menyangkali imannya dan mau menerima tandanya binatang buas itu. Apakah ini nanti juga akan terjadi? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena apa? Si anti Hamasyahnya itu akan memerintahkan supaya jemput bola door to door. Dari rumah ke rumah. Untuk apa? Tidak lain. Untuk memaksa orang yang belum menerima tandanya binatang buas. Untuk dipaksa menerima tanda itu. Jadi sebelum ini terjadi, saudara, saya beritahu dulu hari ini. Supaya apa? Saudara tahu nanti saya itu mesti ngapain. Bagaimana saya harus bersikap. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita menghadapi ini? Kita buka kitab suci kita bersama-sama. Di dalam kitab Matius pasal ke-10 ayat yang ke-28. Kita akan membaca ayat ini dengan suara yang keras. Jangan ada di antara kita yang tidak membaca, supaya nanti ketika saudara menghadapi masa ini, saudara akan tahu bagaimana saudara harus bersikap. Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Ya, saudara lihat di depan ini. Matius 10 ayat 28. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih, takutilah dia Yahweh yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi dari sini, saudara, kalau saya tanya sama saudara, kira-kira sikap kita yang pertama itu harus ngapain? Kita tidak boleh takut, betul sekali. Ya, dari sini jelas seperti apa kita harus bersikap nanti ketika si anti Hamasyah itu mulai mendesak dan memaksa orang-orang percaya untuk menerima tanda itu secara door to door. Yang pertama, jangan pernah takut menolak barang itu apapun konsekuensinya. Perhatikan ini baik-baik. Jangan pernah takut menolak barang itu apapun konsekuensinya. Tapi yang harus saudara perhatikan adalah pertahankan imanmu, karena waktunya Yesua itu sudah sangat dekat. Perhatikan tulisan yang saya highlight warna kuning ini. Yesua hanya datang untuk orang yang punya iman. Kita baca sama-sama, saudara ya, yang warna kuning.
Alef Bet Gimel. Yesua hanya datang untuk orang yang punya iman. Jadi kalau orang itu tidak punya iman, begitu ditodong, ya sudah tinjuswe, ya selamat, saudara masuk jadi membernya anti Hamasiyah. Dan saya berani menjamin sesuai kitab suci katakan, tidak akan pernah ada keselamatan buat saudara. Kalau dulu saudara diisi karena saudara tidak tahu, bertobatlah. Jangan malah saudara memberikan diri saudara lagi untuk diisi lagi. Gitu loh. Itu namanya saudara tidak bertobat, tapi saudara nantang Tuhan. Ingat bahwa waktunya Yesua itu sudah sangat-sangat dekat. Yesua itu hanya datang untuk orang yang punya iman. Perhatikan ini baik-baik. Dia hanya datang untuk orang yang punya iman. Dengan kata lain saya sedang memberitahu, Yesua hanya menyelamatkan orang yang punya iman, yang berani dengan tegas, aku menolak barang itu. Tidak perlu saudara takut. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, Bapak Yahweh itu pasti menolong saudara. Selama Ruach HaKodes masih ada di dunia ini, saya percaya Roh Kuduslah yang akan buka jalan untuk saudara dan saya. Percayalah. Ya, jadi supaya apa yang saudara teriakkan di Kehilat, saudara katakan Yahweh Maha Besar, Yahweh dahsyat, itu tidak cuma berhenti jadi abab di Kehilat. Bus. Begitu saudara diberhadapkan dengan tantangan, ya wes diisi wes. Nah, terus buat apa saudara teriak-teriak Bapak Yahweh dahsyat, Bapak Yahweh luar biasa? Saya mau tanya, atau kalau saya boleh katakan, mungkin saat itu Bapak Yahweh akan tanya, sekalipun saudara tidak bisa dengar suaranya. Bapak Yahweh akan tanya, lah dahsyatku kini di, gitu loh. Katanya aku dahsyat, katanya aku luar biasa. Ya, kalau dahsyat luar biasa ya sudah, tidak usah diterima dengan alasan apapun. Walah saya tidak bisa kerja, ora kerja, ora apa-apa. Bapak Yahweh akan sanggup berikan pekerjaan yang lain. Bahkan saya pernah memberitahu kepada saudara, ketika saudara dipecat dari pekerjaan saudara karena barangnya anti Hamasiyah, tangkap itu dengan satu iman percaya. Bahwa aku yang sekarang ini dipecat, itu karena aku sedang dipercayakan Bapak Yahweh satu perusahaan yang besar milikku sendiri untuk aku kelola sendiri. Amin. Harusnya begitu. Wah lah nanti udah dipecat piye. Wah enggak bisa sekolah Pak. Orang sekolah orang mati. Ya, saya udah sekolah sampai tinggi-tinggi orang mati, saudara. Ya toh, malah sehat. Percayalah, saudara enggak sekolah enggak mati. Enggak pinter kata siapa. Pak Lukas ora sekolah lulus SMA duitnya akeh kok. Ya toh, bangun kehilangan duitnya banyak berarti. Ya toh, berarti sukses itu harus dari bangku sekolah apa bukan? Bukan, saudara-saudara sekalian. Ya enggak usah takut. Saudara, akan begini, akan begitu. Bapak Yahweh itu sudah ngomong sama kita. Aku merancangkan masa depan untuk kamu. Itu masa depan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Itu rancangannya Bapak Yahweh. Tidak usah saudara takut. Jangan gampang kita itu bingung kedandapan. Wow ini nanti disuruh begini, kalau tidak begini tidak bisa begini begitu. Terus kita kedandapan. Bolong komeng lari sana lari sini. Bapak Yahweh tidak suruh situ. Melalui Yesaya, Bapak Yahweh sudah memberitahu apa? Di dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Artinya kalau dunia ini akan dipersempit dengan cara apapun, Bapak Yahweh cuma suruh apa kita yang pertama? Tenang dulu. Tenang dulu. Biarkan Roh Kudusku itu masuk dalam hatimu dan bekerja memberikan apa yang harus kamu lakukan. Memberi hikmat apa yang harus kamu lakukan. Tapi nek saudara sudah kemerungsung, saudara sudah kedandapan lari sana lari sini bingung. Roh Kudus ki yang delok iki pecicilan iki, bocah iki. Ya kan dilihat pecicilan. Ya wis, ben pecicilan sing kono wis kesandung tiba grodiak, baru aku akan masuk. Cuman pertanyaannya apa kita mesti nunggu kesandung dulu gitu loh. Enggak usah.
Nabi Yesaya sudah memberitahu di dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Dan kita sudah pernah diberitahu juga, kenapa rasa tenang atau ketenangan itu bisa mendatangkan pertolongan Tuhan. Saudara bisa lihat di YouTube, ya, saya tidak perlu khotbahkan lagi. Belum tak upload, lupa ya, nanti tak upload dulu baru saudara lihat. Jadi perhatikan ini baik-baik. Yesua itu hanya datang untuk orang yang punya iman. Saya ajak saudara baca ini supaya itu terngiang-ngiang terus di telinga saudara. Ya, kalau saudara mau kedandapan, saudara mau bingung, ingatlah Yesua itu hanya datang ya untuk orang yang punya iman. Kalau aku tidak punya iman, hati-hati, itu akan membahayakan diriku sendiri. Gitu loh. Dan jangan juga saudara takut. Karena apa? Karena tongkat gembala agung kita Yesua, itulah yang akan menuntun kita melewati tahun-tahun dunia yang sulit. Amin. Tongkat gembala agung kita Yesua, tongkatnya itulah yang akan menuntun saudara dan saya melewati tahun-tahun dunia yang sulit. Dari mana pengertian ini? Pengertian ini datang dari huruf lamed di dalam kata gimel yang memiliki arti shepherd staff atau tongkat gembala yang berbicara tentang tongkat gembala agung kita Yesua. Dan pengertian ini saudara meneguhkan iman kita sekalian. Gimel itu bisa ditulis dengan satu huruf seperti ini. Ya, ini gimel. Tapi kalau saudara mau nulis gimel yang tulisannya G-I-M-E-L, nulisnya seperti ini. Pakai huruf gimel, mem, dan lamed. Dan tidak kebetulan huruf lamed di dalam kata gimel yang memiliki arti shepherd staff atau tongkat gembala yang berbicara tentang tongkat gembala agung kita Yesua. Tongkat Yesua itulah yang akan menuntun kita melewati tahun-tahun dunia ini yang sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang tinggal saudara. Apa yang saudara mau dari Bapak Yahweh? Atau dengan kata lain saya sedang bertanya begini. Pertolongan seperti apa yang saudara itu mau supaya Bapak Yahweh lakukan di dalam kehidupan saudara? Malam ini saudara, syaratnya hanya satu. Di hari Yom Kippur atau pendamaian ini, Bapak Yahweh itu juga sedang menawarkan pertolongan seperti apa yang kamu mau untuk aku kerjakan di dalam kehidupanmu. Bapak Yahweh hanya menetapkan satu syarat. Malam ini sungguh-sungguhlah berdamai dengan Bapak Yahweh. Saudara akui semua dosa-dosa saudara. Saudara tulis nanti di kertas, syukur saudara ingat semua. Kalau satu kertas kurang, wah dosaku 100 ya Pak, minta kertas lagi. Tidak masalah. Saudara akui semua dosa-dosa saudara. Saudara tulis di kertas. Dan saya percaya, semua yang kita akui di hadapan Bapak Yahweh malam ini, pasti mendatangkan pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya. Pertolongan satu di antaranya, itu datang ketika kita hubungannya beres dengan Bapak Yahweh. Saya pernah memberitahu, firman kan sudah ngomong apa? Tangan Bapak Yahweh itu sebetulnya tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Cuman barriernya itu apa? Penghalangnya itu apa? Dosa. Nah kalau dosa itu saya ibaratkan seperti plafon ini, seperti atap rumah ini. Kalau ini disingkirkan, kita bisa melihat langit kemuliaannya Bapak Yahweh, simbol pertolongan kita. Betul tidak saudara? Nah kalau malam ini saudara bereskan, saya percaya pemberesan saudara dengan Tuhan malam ini pasti mendatangkan pertolongan Bapak Yahweh. Untuk kita di sisa tahun 2022 ini, mendatangkan pertolongan Bapak Yahweh di tahun 2023. Dan pasti mendatangkan pertolongan Bapak Yahweh di tahun-tahun yang akan datang selama kita masih ada di dunia ini. Itu yang saya percaya. Begitu saudara beres, pertolongan pasti datang kepada saudara. Ya, tidak ada lagi barriernya. Penghalangnya sudah saudara bereskan. Apa itu?
Semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita nanti kita tulis. Mumpung malam ini malam yang spesial. Bapak Yahweh khusus hadir di tengah-tengah kita untuk mendengarkan pengakuan kita. Dia juga mau lihat pengakuan dosa kita yang kita tulis. Lalu kita bakar. Begitu asap bakaran kertas dosa kita itu naik. Itu menjadi satu profetik. Bahwa apa yang menjadi pengakuan kita sampai kepada Bapak Yahweh. Tuhan mendengar dengan ketulusan. Bapak Yahweh melihat dengan ketulusan. Dan Bapak Yahweh akan mengampuni kita. Dan begitu Tuhan mengampuni. Maka saat itu terbukalah pintu pertolongan itu untuk saudara dan saya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan Gemar Hatimatova. Nama saudara dan saya pasti dimeteraikan dalam Sefer HaKaim, kitab kehidupan Bapak Yahweh untuk kebaikan, karena iman kita kepada Bapak Yahweh, Adonai Yeshua, Weruah HaKodes. Amin. Sekarang saudara bangkit berdiri, saudara jabat tangan, saudara ucapkan ini, Gemar Hatimatova. Jabat tangan, silakan ucapkan Gemar Hatimatova. Nama saudara dan saya pasti akan dimeteraikan dalam Sefer HaKaim, kitab kehidupan Bapak Yahweh, karena iman kita kepada Bapak Yahweh, Adonai Yeshua dan Ruach HaKodes. Haleluya.